wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kustalani, calon guru penggerak angkatan keempat di Kabupaten Aceh Utara. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya coba akan menguraikan demonstrasi kontekstual pada modul 31 berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban tugas adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan dapat menentukan arah yang berdampak pada mutu pendidikan yang didapat oleh peserta didik tentunya. Mari simak demonstrasi kontekstual yang akan saya uraikan berikut ini. Teman-teman, mari kita menyimak pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau juga di lingkungan asal Anda. Berkaitan dengan materi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran, yang pertama, saya akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah, yaitu atasan langsung dari saya sendiri. Kemudian juga saya akan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam program-program guru penggerak. Kemudian yang kedua, saya akan sosialisasi juga kepada rekan-rekan sejawat bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini sebagai pemimpin pembelajaran kepada diri saya sendiri, kemudian juga tentunya terhadap lingkungan di sekitar saya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, saya akan mensosialisasikan program ini kepada komunitas-komunitas praktisi yang ada di sekolah saya ataupun yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Yaitu contohnya seperti di MGMP. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Jadi di sini saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama itu mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi ini. Ada dua alasan kenapa langkah ini penting dalam pengujian keputusan. Alasan yang pertama, langkah ini mengharuskan kita mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, membuat kita menyaring masalah yang benar-benar atau betul-betul berhubungan dengan dilema etika. Jadi bukan masalah yang berhubungan dengan bujukan moral. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketika kita sudah tahu ini dilema etika, maka kita harus tahu juga dilema siapa ini, siapa yang terlibat seperti itu. Kemudian yang ketiga atau langkah ketiga, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Seperti apa yang mendasari situasi itu, kenapa situasi ini bisa terjadi, apa yang akhirnya terjadi, dan kapan terjadi, dan di mana itu terjadi. Dilema etika tidak menyentuh hal-hal yang bersifat teori, namun ada faktor-faktor pendorong untuk terjadinya dilema etika tersebut. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu pengujian benar atau salah. Di sini ada uji legal atau juga uji regulasi. Uji legal seperti di sini pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah dilema etika ini menyangkut aspek pelanggaran hukum? Apakah ada pelanggaran hukum di sini? Jika ya, maka pilihannya bukannya benar lawan benar, tetapi benar dan lawan salah. Kemudian ada juga uji regulasi. Jika tidak ada pelanggaran hukum di sini, kemungkinan ada pelanggaran aturan atau regulasi. Yang kelima, langkah kelima yang saya lakukan yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Dari 4 paradigma berikut ini, dalam situasi akan terjadi antara siapa dengan siapa. Contoh, misalnya antara individu melawan masyarakat. Kemudian ada juga rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Yang terakhir adalah jangka pendek melawan jangka panjang.
Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Nah, prinsip resolusi dalam penyelesaian dilema ini, mana nih yang akan dipakai? Ada 3 prinsip resolusi yang kita bisa ambil. Yang pertama, berpikir hasil akhir. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Jadi di mana kita bisa melihat dilema etika kita ini menggunakan prinsip yang mana ketika ini. Kemudian yang ketujuh, itu adalah investigasi opsi trilema. Nah, langkah ini mencari opsi yang ada di antara dua opsi. Apakah ada celah kompromi dalam situasi ini? Terkadang muncul cara kreatif di luar penyelesaian yang pertama. Jadi ada beberapa solusi yang bisa kita ambil di luar dari kebiasaan yang ada. Kemudian 8, langkah yang kita lakukan adalah buat keputusan. Nah, di sini baru kita membuat keputusan. Akhirnya kita sampai pada titik di mana kita harus membuat sebuah keputusan yang berani secara moral untuk melakukannya. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik sesuai dengan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian langkah yang terakhir yang kita lakukan adalah lihat lagi keputusan yang sudah kita ambil tadi. Kita refleksi kembali. Ketika keputusan sudah diambil, jangan lupa melihat kembali keputusan dan proses dalam pengambilan keputusan ini. Dan ambil pelajaran sebagai acuan juga untuk kasus-kasus lainnya yang terjadi. Pertanyaan ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tersebut ketika saya mengalami dilema etika. Misal, ada masalah dengan siswa di dalam ketika saya melakukan pembelajaran. Kedua, saya juga akan menerapkan langkah-langkah tersebut ketika ada teman sejawat yang mengalami kesulitan atau permasalahan dalam pengambilan keputusan. Rencana yang akan saya lakukan mulai saat ini, saya melakukan perubahan di kelas dulu, yang di kelas saya dulu yang saya ajarkan, sehingga menjadi role model bagi rekan-rekan saya di sekolah nantinya. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda akan menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil ini sudah tepat dan efektif. Seseorang yang akan menjadi pendamping saya dalam pengambilan keputusan yang efektif adalah pertama itu adalah rekan guru sesama calon guru penggerak di angkatan 4 ini. Saya memilih ini karena sama-sama kita pahami bahwa teman yang CGP angkatan 4 ini sudah memiliki pengetahuan tentang cara pengambilan keputusan. Yang kedua, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah saya. Kemudian yang ketiga, saya akan berdiskusi dengan fasilitator saya juga dan juga dengan pengajar praktik saya. Yang terakhir yaitu saling diskusi dan saling berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah saya sendiri. Demikianlah demonstrasi kontekstual pada Modul 31 ini yang sudah saya uraikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.